pada video kali ini, episode yang baru pada Ivolati channel ini, kita kedatangan tamu spesial nih, ya. Tamu spesial yang sudah berada di samping saya. Namanya Nurul. Oke Nurul, silakan perkenalkan diri kamu dulu. Makasih Siva. Iya, sama-sama. Halo viewers, nama aku Nurul, Ilmu Cendikia, bisa dipanggil Nurul. So, I'm sitting here today karena so excited juga kan untuk ceritain pengalaman aku ke teman-teman semua, kepada para viewers terkait apa yang pernah aku raih, terus apa aja kegiatan aku, terus gimana caranya aku bisa menggapai mimpi sampai sejauh ini. Tapi for more information, let's ask Kakak Siva sebagai moderator kalian. Moderator, formal sekali ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perjuangan Kak Nurul, pengalaman Nurul yang sudah mendapatkan beasiswa exchange. Kamu asalnya dari mana nih Nurul? Aku asli Padang. Oh, Nurul ini orang Padang guys. Iya. Ya. Umur kamu? Umur aku sekarang 20 loh, udah tua. Umur Iya. Nurul 20 guys. Nah, waktu pergi ke Amerika itu berarti umurnya umur 17 tahun ya, kelas 3 SMA. 16 sih. Oh, 16 Iya. ya. Jadi pada umur 16 tahun udah pergi ke Amerika, guys. Nurul, kamu ini jurusannya kan ekonomi ya. Nah, kuliahnya di Universitas Andalas. Kamu ini sekarang sebagai mahasiswa atau juga bekerja gitu? Cuma mahasiswa aja sih, tapi diselingi juga dengan between my current working and also current activity. Ya. Oke, guys. Wow, bahasa Inggrisnya wow banget ya. Iya, bagus itu banget. kayak masih harus belajar juga sih. Oke. Sometimes I forget ini. Oke, alright. Nah, Nurul, kamu ini kan udah pernah ikut exchange students gitu ya ke Amerika. Nah, itu kok bisa sih? Kenapa bisa? Well, it was started from revenge actually. Balas dendam yang berkata-kata jahat juga itu kan. Well, when I was in junior high school, many people underestimate my ability. And also banyak yang bilang, well, Nurul Cendikia, you are able to speak in English, but you cannot like make such a progress with your English. You cannot win such a competition in English. And also nilai UN aku terendah yang kedua di kelas dulu atau SMP, dan aku nggak pindah sih, lanjut ke MAN. Itu kan awalnya gagal sama 10, pindah ke MAN 2 Padang, itu dapat ambil jurusan IPS, and everyone just shocked and say, what the hell are you doing? Kenapa sih milih IPS itu? Also my mom and dad were mad on me karena aku ngambil IPS. They told me that I'm going to be an appointment if I took social science as my major for 3 years. Nah, jadi kan setiap aku lewat SMA 10, SMA 3, SMA 1 itu kayak terbersit kayak gimana sih biar bisa setara dengan mereka gitu. Kan gimana caranya biar setidaknya aku setara sekolah, setara dengan mereka, prestasi aku lebih tinggi dari mereka. Dan juga banyak teman-teman yang dapat SMA 10, SMA 3, SMA 1 bilang, good luck ya udah masuk kelas IPS, you're the only one yang dari kelas 1 yang ambil IPS. Itu kayak gimana, sakit rasanya gitu. Terus akhirnya kan dari awal masuk MAN aku udah mulai cari informasi, what's the specific achievement from MAN itu. Jadi kan dicari di awal lewat internet, udah rajin browsing juga tentang apa aja yang didapat dari MAN. Salah satunya itu aku jumpa 2 girls from MAN itu lulus exchange gitu, dan mereka ceritain gitu kan susahnya untuk dapat beasiswa full itu tuh sampai lawan 1.000 orang lebih, dan yang pergi itu cuma 80 gitu. Dan kamu salah satunya ya? Iya, itu kan. Nah, terus akhirnya agak sempat pesimis juga dari MAN loh. Dari MAN terakhir the last one itu kan tahun 2011, itu dari tahun 2011 2 orang itu sudah tuh vakum, dan aku dari 2015 sudah tertarik gitu. So it seems like impossible gitu untuk dapat beasiswa exchange. Nah, jadi kan waktu tahu beasiswa exchange itu kan dari senior yang masuk ke dalam kelas kan, 2 cowok ya, masih ingat juga aku.
mengenalin, guys kita ada beasiswa exchange nih guys, gratis ke Amerika Serikat. Terus ada juga namanya beasiswa AFS, itu bisa pergi ke luar negeri, Eropa, Amerika, bla bla bla, bisa pergi ke Jepang gitu, keliling dunia gitu. Jadi yang tertarik, yang minat nanti datang ya ke labor bahasa gitu. Nah jadi kan awalnya banyak yang tertarik gitu, tapi at the end I gitu, was at the end banyak bilang kan kayak gini, wah itu mahal, itu sampai ngomong itu ya yang miskin nggak bisa ikut, udah bapak gua nggak banyak duit oke. Terus waktu pesimis kan, ya palingan yang banyak dapat SMA 1, SMA 3. Soalnya gua ngomong gini nih kan karena banyak juga stereotip tentang sekolah-sekolah Padang ini kan belum hilang gitu. Nah itu terus sempat kayak merenung diri, sempat nangis juga kan, mau daftar atau enggak gitu. Cuman banyak gue kayak mendadak rajin gitu, sholat begitu terus daftar lah gitu kan, daftar lagi daftar gitu. Dan akhirnya lama-lama tuh udah ikutin apa namanya tuh step by step, akhirnya you pass it. What a nice miracle in my life gitu. Yang daftar itu kan pernah Sabtu sekolah tuh udah dari satu Sumbar rame, semua yang anak man berapa gitu kan, rame. Dari itu sempat kayak mau nangis dalam hati kan, nih banyak banget anak DB ada, ya ampun gue lupa ya. Oke. Nah terus kan lo nih udah ikut nih gitu kan, udah lulus tesnya. Apa sih yang kayak membuat motivasi terbesar banget gitu, gue harus ikut ini, harus lulus ini nih, pokoknya tuh bener-bener pengen wujudin banget, achieve your dream. So what is your biggest motivation inside yourself? Well, actually I'm very grateful if people underestimate me, You, and then you did it. And then it raised my ego, and it makes me believe that limitations come from our mind. Okay. Nah guys, kalian udah denger sendiri kan, jadi Kak Nurul ini dia punya motivasi yang bener-bener kuat banget, bener-bener pengen banget ngewujudinnya gitu. Lalu, kapan pertama kali kamu stamp your feet in America, menginjakkan kaki kamu pertama kali nih, tanggal berapa masih ingat nggak? Tanggal 27 Agustus tahun 2017 sampai 5 Juni 2018. Jadi Nurul 1 tahun guys di Hampir. Amerikanya, almost 1 year. Oke. Nah, di sana kamu sekolahnya gimana? Masuk kelas apa gimana gitu? Random sih aku milihnya, tapi aku nggak ada ngambil kelas matematika sama sekali selama di situ. Nurul nggak ambil kelas matematika sama sekali guys. Jadi boleh ya di sana ya? Boleh. Oke guys, nah kita udah tahu nih, udah perkenalkan diri juga nih sama Nurulnya. Nah, kita pasti penasaran juga ya, apa sih hal-hal unik yang dialami oleh Nurul ketika Nurul ini udah baru nyampe di US, seperti culture shock atau misalnya sesuatu yang sangat berbeda gitu dari awalnya kita di Indonesia yang sudah terbiasa dengan budaya kita. Setelah kita pergi ke US itu sangat-sangat terasa berbeda banget gitu. Nah, gimana nih Nurul? Cultural shock apa yang Nurul yang bikin amazed banget di sana? Pastinya yang awalnya itu kan fatigue, lelah dulu kan, turbulensi 5 kali ganti pesawat gitu. Wah, gitu. Coba jelaskan di mana aja nih transitnya nih? Dari Padang terus ke Jakarta, Kuala Lumpur, terus ke Kuala Lumpur ke Belanda, Washington DC. Wah, udah ke 4 negara juga ya? Washington DC itu ke negara bagiannya lagi. Oh, Washington DC ke negara bagiannya gitu. Oke, terus awalnya kan aku mikir, is it real United States gitu, karena jalan tok doang waktu keluar dari bandara itu kan cuma jalan tok, terus ada bendera Amerika gitu kan, kayak wow dreams come true gitu. Terus pas dilihat di ujung-ujung, amazing banget jalan tolnya berliku-liku gitu, kayak di film. Waduh, kesampaiannya. Terus karena aku batch 2 dari Indonesia itu kan nyampainya tuh maghrib di hotel. Terus sempat susah juga sih nyusahin waktu sholat nih gitu di mana. Terus karena masih efek jet lag, kadang kan
nggak sholat, terus kadang ya seadanya aja lah sholat gitu kan, Iya, sempat iya. berdosa juga kan, udah Tuhan ngabulin malah nggak sholat gitu. Itu keadaan juga Iya, ya. gitu. Iya. Terus akhirnya kan besoknya ke Dundee, Michigan, itu kan host family aku. Oh, jadi dia ke Dundee guys, ke state. Ya itu Cruise ship. ya, terus pas dari Washington ke Dundee itu tuh kan ada kayak pesawatnya tuh geter-geter gitu sampai lampunya mati gitu. Pesawatnya kecil apa gede? Kecil, Oh, United pesawat wing gitu ya? yang United Pesawat kecil. Airlines gitu. Oh, Geter-geter gitu. kok jelek Jadi gitu. itu antar state Washington ke state Michigan naik pesawat itu. Ya. Oke. Itu kayak weh gitu. Iya, sampai mati lampu, geter-geternya gitu. Belum bisa mati gitu. Terus udah nyampe. Iya. Terus udah nyampe, aku ternyata bareng teman aku dari Thailand, mau Oh, dari namanya, Thailand, cowok gitu. muslim gitu. Iya, Oh, dia alhamdulillah. alhamdulillah muslim, udah biasa. Sawadika. Terus nah, dia juga stay di Michigan juga, tapi di bagian utaranya gitu. Oh, bagian utara. Nah, terus pas nyampe disambut kan, Iya. host mamaku pertama bilang welcome gitu. Pakai ini ya guys ya, pakai papan gitu Pakai ya. papan nama. Cindi welcome Indonesia. Iya, tapi gitu. benderanya tuh bendera Portugal gitu. Oh, jadi bendera Portugal. Putihnya di atas, merahnya di bawah gitu. Aduh, maminya nggak pusing nih. Gitu, aku Waduh. mikir, Mau? kecil sedih gitu aku gitu. Waduh guys, Iya. terus yang Indonesia tuh kan merah putih Iya, ya, tapi gitu. dia ini tuh bendera Portugal, putihnya duluan, yang merahnya terus di Iya. situ. Nah, terus host family aku ternyata langsung pergi, udah nyambut aku langsung pergi Iya. tuh. Aku lihat teman aku yang di Thailand langsung foto dulu kan pakai papan iya. itu. Nah. Nah, aku nggak ada inisiatif gini gitu. So I asked Oke. my host mom, can we at least take a picture for my first picture in here gitu. Nah, terus udah tuh kayak pertanyaan pertama yang ditanya sama host mom itu tuh, are you hungry gitu, dibawanya ke McD. McD Oh, gitu. ya, McD itu tuh dibawanya itu kan ke McD di mana ya, dekat Mandara itu, dibelinya $20 chicken McNugget itu nggak habis sama Itu aku. beda ya sama McD di Indonesia. Iya. Itu termasuk cultural shock juga nggak? Culture shock itu saat aku nggak habis udah dibedain aja. Oh gitu, pakai nasi? Enggak. Enggak, oke. Ah, terus habis itu suhunya waktu itu gimana nih di sana? Suhunya masih panas batunya. Oh, panas banget. Gugur gitu musim Oh, musim gugur gitu. Oke. Ya, Itu sangat berbeda dengan Indonesia? beda. Sangat beda sekali. Itu berapa derajat kira-kira? Meskipun masih panas, Hah? tapi anginnya tuh dingin. Oh, anginnya tuh dingin gitu. Ya, sampai guys. bikin menggigil dah Oh, awalnya. iya. Nah, terus pas menggigil tuh bikin aku nangis kan, kangen rumah, Oh, panas. langsung gitu. homesick Langsung langsung ya. homesick gitu. Waduh, baru nyampe langsung homesick. Iya. Nah, terus agak setengah jam perjalanan Ya. gitu, aku duduk di depan, cuman diam. Kos family aku cuman diam. Iya, gitu. Kayak Mungkin asli merekanya juga sakit. masih shock juga, masih Iya. wow ada anak Indonesia di mobil gitu. Iya, Dan kamu gitu. juga pakai jilbab gitu. lagi gitu. Oke. Nah, terus habis itu nyampainya di sana, nah cultural shock apa nih ketika nyampe di sekolah di sana? Sekolah kamunya di sana di mana? Sekolahnya, Mhm. sekolah pertama tuh aku lihat ada cewek pegangan tangan berdua. Aku kira biasa. Terus pada akhirnya ada dua cowok yang pegangan tangan Jadi gitu. itu hal-hal yang lumrah di Iya, sana itu gitu. aku mikir, kok cowok pegangan tangan gitu Iya, kan gitu. gitu. Oke. Terus aku lihat ada yang pacaran sampai ya kayak di Oke. film-film gitu. Terus Oke, kepala sekolah gitu. aku lewat kadang kan, ya udah bedain aja. Biasa aja Iya. gitu ya. Nah, itu ketika di sekolah apa sih perbedaan, kayak bener-bener beda banget dengan sekolah Indonesia dengan waktu kamu sekolah di Dundee itu? What's the difference itu, Yes. orang Amerika itu tuh lebih respect. Lebih respect aku. Meskipun aku banyak ngomong yang hal-hal yang gak aku tahu, nonsense gitu, aku nggak tahu Amerika. Aku baru pertama di Amerika. I'm the only student yang pakai hijab yang pernah ke situ. Di sekolah itu ya? Yeah, You are the first- only one? yeah, the first Oke. one gitu. The first one? Iya, paling kecil lagi. Jadi sering dibilang kelas 9 dari situ. Oh Kelas 9 gitu, iya. gitu. Terlalu imut di sana. Kecil adanya. Oke. Tapi kayak teacher di situ tuh udah kayak orang tua juga bagi aku. Wah, sangat-sangat Iya. care, peduli banget Iya. gitu, sayang Ya, banget. kalau misalnya kan kita di sini jawab pertanyaan salah gitu. Kalau di sana, well, that's a great answer, but I think you need to add a little bit more idea gitu. Oh, jadi dari segi gurunya, dari segi lingkungannya juga sangat-sangat berbeda. Iya. Oke guys, nah itu cultural shock yang udah dirasain sama Nurul tadi, sangat-sangat
sangat-sangat menjadi apa ya, menjadi pelajaran juga buat kita. Wah, berarti kalau di US begini sekolahnya, kalau di Indonesia begini gitu. Oke guys. Alright guys, nah setelah kita tahu nih tentang gimana perjuangan Kak Nurul ini pergi ke Amerika mendapatkan program beasiswa itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi tentang kebiasaan nih antara orang Amerika dengan orang Indonesia. Nah, Nurul, pertama nih kita pengen tahu dulu nih tentang hal-hal apa aja sih yang biasa bagi orang Amerika tapi nggak biasa bagi kita. Ya. Saya banyak juga nggak mandi pulang sekolah. Nggak pulang sekolah, pergi sekolah gitu. Nggak Orang mandi. Amerika nggak mandi. Oke. Gitu. Iya. Kalau- Itu mungkin karena suhu di sana dingin atau Karena mereka udah biasa mau panas dingin gitu, kadang nggak mandi gitu. gitu. Bangunnya juga aku bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dan itu rumah nggak ada yang bangun. Palingan rumah bangun jam 8 pagi. Oh, sangat berbeda ya Iya. sama orang Indonesia, karena di Indonesia mungkin pagi-pagi subuh-subuh azan jadinya kebangun gitu. Iya, terus apa ya? WC duduknya itu. Ya. WC duduk. Aku pertama kali pakai WC duduk jijik. Di sana nggak ada WC yang jongkok. Nggak ada. Kalau WC jongkok nggak ada. Nggak ada airnya, cuma tisu Tisu. doang. Kering lagi. Toilet paper ya. Iya, Jadi di sana nggak ada semprotan. nggak ada semprotan. Oke. Ember nggak ada. Nggak ada. Keran air? Nggak ada. Oh my gosh. Nggak ada. Iya. Terus apa lagi? Aku pernah wudhu di sekolah, Ya? jadi aku angkat kaki nanti ke wastafelnya. Lu garis-garis yang ada di situ pada lihat itu, ngapain? What are you gitu. doing? Iya, Gitu. ngapain itu kan? Bilangnya aku aneh, she's freak gitu. Kayak gitu. Oh, jadi Di awal-awal Aha. itu ada merasakan rasis juga aku di situ. Oke. Karena you were the only one Muslim, Iya right? gitu. Iya, terus Terus apa kayak makanan nggak habis gitu dibuang aja. Kalau kita kan orang Batak dibungkus Dibungkus. gitu, ambil tisu, ambil plastik, bang, tolong bang bungkus Iya. gitu. Kalau di sana nggak dibuang habis, aja dibuang gitu. aja gitu. Kadang Oh, aku cuma wow. pernah ngeliat drama berdiri di dekat tong sampah, cuma ngeliat isi tong sampah yang isinya makanan Makanan sisa semua? aja. Nangis gitu gimana rasanya. Oke. Iya. Terus ada lagi mungkin gitu yang kebiasaan di rumah gitu yang biasa bagi orang US tapi nggak biasa bagi kita. Kayaknya mereka lebih suka individual aja kerjanya gitu. Lebih individual Iya. ya gitu ya. Di host family pertama aku kan banyak tanya gitu, apa ada yang bisa dibantu gitu. Iya, iya. Host mom bilang ya well I'll get used to it by myself gitu. Nah itu terus Iya. mereka lebih prefer ke anaknya mereka juga sih gitu. Jadi aku benar-benar mandiri aja hidup Oh, di situ. mandiri gitu Ya. Oke. Hmm. Itu biasanya kalau host mom lagi masak kamu ngebantu atau gimana? Dan enggak kalau family Oh, pertama nggak enggak ngebantu. enggak lihat doang gitu. Enggak guna untuk over help gitu. Jadi lebih mandiri aja ya Iya, gitu iya. ya. Wow, sangat berbeda ya dengan orang Indonesia Hmm. ya. Nah, sekarang hal apa yang bagi orang Amerika itu aneh banget tapi di Indonesia itu sering dilakukan? Apa sih kira-kira? Makan pakai tangan. Wow, makan pakai tangan. Nah, itu sering banget ya kita temuin ya Iya. gitu ya. Terus pernah di perjamuan makan gitu Iya. pakai sendok semua lengkap itunya Tapi kamu sendoknya. pakai tangan. Aku pakai tangan, nekat pakai tangan itu semua orang Oh lihat my gitu. Oh, gitu ya. Hmm. Itu biasanya kita makan pecel ayam itu pakai tangan Iya. gitu, tapi mereka pakainya pakai sendok gitu. Mm. Karena itu kan kita kan lebih nikmat ya makan pakai tangan gitu Mm. ya. Nah, apalagi yang kebiasaan yang kita biasa tapi aneh banget bagi orang Amerika. Aku biasanya kayak sholat aku di kelas sempat satu kelas itu bilang aku aneh ngapain di situ gitu. Tapi kecuali guru aku benar-benar respect banget loh. Respect banget Iya, ya, benar. karena beliau juga tahu kamu Muslim Dan juga. satu kelas itu juga dimarahi juga sama guru aku gitu. nggak boleh Nggak boleh ketawain gitu. nggak boleh ketawain gitu. Iya. Nggak, sholatnya tuh misalnya di perpustakaan atau di mana gitu. Kalau perpus terlalu umum. Oh, terlalu umum. Iya. Jadi perpustakaan tuh terlalu umum. Iya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Apalagi kebiasaan orang Indonesia di sana? Kayak misalnya mereka nggak terlalu suka loud sih, suara loud gitu. Itu mengganggu.
Jadi misalnya ngomongnya tuh yang ngomong pelan bisa gitu. pelan gitu kan, kadang mereka kadang cut suara aku karena terlalu gitu, Iya, terlalu gitu. cempreng gitu Did you speak a lot? ya. Oke, terus apa sih, gimana kamu bisa nggak kamu tuh ngebandingkan, nge-compare gitu antara kebiasaan orang Indonesia versus kebiasaan orang Amerika, itu yang kira-kira yang equal, yang sama tapi itu berbeda banget gitu. Kayak separate trash gitu, misalnya sampah tuh. Misalnya sampah gitu. Iya. Jadi di US itu mereka terbiasa untuk memisahkan sampah, Iya gitu. sampah organik dan non organik Iya gitu ya. gitu. Jadi yang non organik dijual lagi, dapat uang. Oh, jadi itu bisa dijual lagi ya? Bisa. Oke. Terus mereka nggak buang sampah sembarangan juga gitu. Ada sanksi atau ada Nggak pernah aku lihat ada orang kena sanksi karena buang sampah sih, emang nggak ada sampah. memang nggak ada Nggak sampah gitu di ya? situ ya. Oh gitu. Terus teratur lah, mobil Tertib teratur gitu. gitu. Kalau lewat di rumah penduduk itu palingan agak 20 lah kecepatannya, nggak berbunyi sampai terdengar dalam rumah orang gitu. Oh, jadi nggak ada yang ngetrek-trekan, ngebut-ngebutan, nggak ada. Nggak ada. Yang bawa motor nggak ada. Yang ganti Bawa motor. knalpot bawa motor Ih, ada? jangan kan, itu nggak ada. Nggak ada guys. Oke, terus Lebih respect itu privasi. privacy Iya. ya orang di sana ya. Iya gitu. Aku pernah dimarahi tetangga karena lewat di jalan depan rumahnya gitu. Kenapa dimarahin? Karena itu bagian propertinya. Wow, iya. Dia bagian Oh my propertinya. God. Dia bilangnya, what are you doing? Where do you live? Katanya kan, sampai get out from here gitu katanya. Gitu. Terus aku nggak tahu, ih, gimana nih? Itu padahal cuma rumput loh. Oh, cuma rumput. Oh, mungkin kamu nggak boleh injek rumput Iya, tetangga mungkin di Terus sana. rumput, terus ada juga jalan setapaknya itu. This is my property gitu katanya. Oh, oke. Jadi orang-orang Amerika tuh lebih ya ini tentang kehidupan aku, ini privasi aku. Jadi kamu jangan lewat sini mungkin di situ ya. Iya. Nah, guys, itu tentang kebiasaan orang Indonesia dan kebiasaan orang Amerika ya, sangat unik-unik banget dan sangat-sangat berbeda banget. Tapi aku yakin sih setiap kita punya keunikan, kelebihan dan kekurangan juga. Nah, ngomong-ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan nih ya guys ya. Kira-kira nih setelah pengalaman kamu selama di Amerika, kira-kira apa sih kelebihan orang Indonesia yang mungkin kurang dipunyai oleh orang Amerika? Mungkin karena kita terlalu di-push lah ya sejak SD untuk hafal semua materi gitu. Iya. Kalau di sana kan enggak. Enggak ya. Jadi mereka kayak lemah gimana ya, kalau ada PR banyak itu tuh mereka kayak what gitu. Mungkin Nggak mereka kuat. lebih menguasai satu bidang. Iya gitu. Terus mental kita lebih kuat. Mental Iya, kita mental lebih kuat. kita. Contohnya seperti apa? Kayak misalnya banyak orang sana tuh kayak kena penyakit mental gitu, kayak misalnya ya gue sendiri gitu, galau di Snapchat gitu, nggak ada yang peduli gue Gitu gitu, ya? Terus kalau lihat laba-laba, lihat apa-apa histerisnya minta ampun gitu. Oh iya? Heeh. Kalau ngeliat laba-laba gitu Iya. stres banget ya? Iya gitu, ada. Itu kira-kira kenapa sebegitu Ya, histerisnya? itu aku juga nggak tahu kenapa, karena atau jarang ada mereka laba-laba anti di serangga juga di situ gitu. anti insect gitu ya? Iya, banyak Oh my gitu. God. Jadi tiap rumah itu tuh ada pintu utama, ada pintu anti serangga. Ada pintu anti serangga? Iya. Itu diapain pintunya? Jaring itu pintunya. Oh, ada jaring-jaring Mm. gitu. Ya. Oke. Gitu. Terus kita lebih gimana ya? Kita mudah membuat satu lingkungan itu bikin orang penasaran gitu, tertarik gitu. Karena kita lain gitu. You did it? I did it gitu. Oke. Terus apa lagi? Terus kayak entah kenapa ada aura-aura menarik perhatian 5 cowok di situ untuk ngajak kencan. Iya, Wow, magnet banget ya. banget gitu. Wow, Jadi parah di sih. Dandi udah ada 5. Terus aku pindah ke sekolah lain jalan-jalan, misalnya ada pertandingan football, terus pertandingan basket, pasti ada di situ. Ada lagi di Ada lagi sana. agak 3 Wow. cowok gitu nanya, "Can I get your Snapchat?" gitu. Oh my "Can I get your gosh. phone?" gitu. Oh my god. Itu. Wow, amazing. I'm so proud of you. Terus dan apa nih kira-kira kekurangan orang Indonesia? Kayak Iya. jadwal itu tuh masih ngaret gitu. Oh,
Wah, Ngaret guys, jangan itu. ditiru ya. Iya. Gitu ya. Karena budaya ngaret itu kan harus di Oke. remove juga gitu. Iya, Kalau di iya. situ sempat ngaret pasti batal acaranya, Pasti orang nggak mau batal. datang gitu, udah batal, besoknya mereka nggak mau lagi, ngambek gitu istilahnya kalau udah ngaret Iya. gitu. Wow, Hmm, itu kita harus ini ya. Terus habis itu ya terus menghargai orang sesuai dengan ability mereka. menghargai Penting orang banget sendiri. gitu. Jangan paksa mereka yang nggak pandai manjat harus manjat gitu. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Hmm. Ya, lalu apa lagi yang lain itu? Terus terstruktur lah, nggak banyak birokrasi. Oh ya? Banyak yang nggak banyak birokrasi lah. Misalnya aku Muslim mau ke rumah sakit, terus ada formulir satu aja formulirnya, udah letakin, udah nunggu berapa menit udah manggil, nggak sampai 5 menit nunggu. Oh, jadi nggak yang ribet-ribet Nggak itu ribet-ribet urusannya gitu. Dan itu mereka totalitas kerjanya juga luar biasa. Misalnya aku datang waktu makan siang ya tetap dilayani juga, nggak kayak kita, istirahat sholat itu, istirahat makan gitu, tunggu lu gitu. aman banget ya. It touched my heart, you know. Oke, nah kira-kira nih menurut kamu nih, dari semua apa yang udah kamu bilang tadi, apa sih kira-kira tentang sikap atau kebiasaan orang Amerika yang kayaknya nih harus kita ambil nih, kayaknya nih harus kita terapkan juga di negeri kita tercinta ini? Apa kira-kira? Jangan banyak omong kosong lah, to the point aja ngomongnya, nggak perlu banyak basa-basi gitu. Jangan banyak basa-basi. Iya, So itu. to the point aja. Iya, dan jangan persulit lah, Jangan pusing jangan juga. sulit ya, karena mereka juga sadar kan kalau posisi mereka tuh juga pernah di bawah sebelumnya. Jadi mereka ketemu aku yang bisa dibilang ya anak low middle income gitu, mereka tahu kalau aku anak yang low middle income dari keluarga yang nggak kaya gitu. Jadi mereka respect aku gitu, kayak mereka ngasih aku duit gitu untuk jajan, kadang guru aku malahan. Banyak dong uang kamu di sana ya. Ya, tapi kalau udah habis juga. Bawa nggak dolarnya ke sini waktu itu? Nggak bawa. Bawa sih agak. Iya, tapi kan udah dikasih ke orang tua semua. Ditukerin ke rupiah? Iya. Wow. Nggak kebagian cuan dong aku. Iya. Bapakku yang jadi itunya. Oke. Sip. Apalagi yang dapat kita contoh dari orang Amerika? Terus disiplin lah ya. Disiplin. Karena kalau di sana strict itu tuh kan benar-benar di nomor satu kan, entah itu disiplin waktu kah, disiplin sikap kah gitu. Terus hukumannya juga berat juga di situ. Jadi Berat kalau banget. macam- Contohnya seperti apa? kayak misalnya lewat aja dikit speed mobil itu tuh, Ya. udah kena denda. langsung Langsung dikejar gitu. Kejarnya itu pun nggak kayak di jalan-jalan kita kayak bikin kehebohan gitu. Keributan gitu, iya, enggak. gitu. Kejar Teratur itu? aja ya, kejar aja. Ya langsung aja gitu ke tujuannya gitu Iya, ya. gitu. Oke. Apalagi nih? Terus apa ya? Kayak gimana ya? Ramah aja sih. Menurut aku mereka lebih ramah juga lagi. Lebih ramah juga. Lebih ramah juga Orang lagi. Indonesia terkenal ramah, tapi Tapi- orang Amerika lebih ramah lagi. Iya, lebih banyak di Indonesia gitu. Minta tolong. Pasti kan ada syarat imbalannya apa gitu. Iya. Terus orang Indonesia ramah tapi bumbu-bumbu untuk apanya itu masih ada gitu. Jadi antara fake atau real itu tuh nggak nampak gitu. Kalau di situ kan can I help you gitu, beneran gitu, Beneran help. ya nyinyir pun aku nggak dapat apa-apa, mungkin di sana itu tetap Ya, jadi nggak dilayani. peres ya. Iya. Oke guys, nah itu yang dapat kita ambil dari kebiasaan, kelebihan, dan itu juga kelebihan kita di mata orang Amerika. Oke Nurul, nah aku mau minta tips dari kamu nih, tips tentang gimana sih kalau misalnya ada orang Indonesia yang pengen ke Amerika, atau mungkin mereka ingin melanjutkan studinya atau exchange juga di Amerika, gimana sih tips dari kamu? Ya kalau untuk pendidikan ya prepare dulu lah English requirement-nya dulu berapa, karena aku dulu waktu SMA kan nggak perlu terlalu strict kali syarat bahasanya. Tapi kalau misalnya untuk segi kuliah atau lanjut ke S2 atau apa lagi atau exchange waktu kuliah gitu, jadi English requirement-nya penting. Terus jangan lupa duit lah gitu, duit utama gitu.
duitnya entah untuk transportasi di sana atau makan, itu pasti penting lah, duit utama. Walaupun dapat programnya yang scholarship, tapi harus tetap punya Tetap duit ada ya. duit gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus kuasai bahasa lah gitu, karena kita tinggal di situ sendiri, nggak mungkin lah siapa yang mau jadi tour guide kita bahasa Indonesia orang bule. How important English was. Iya, gitu. Jadi penting banget guys bahasa Inggris untuk dikuasai. Oke, lalu? Tuh kalau udah nyampe di situ, tolong barangnya dijaga, terus tutur katanya dijaga gitu. Dan kalau misalnya ketemu orang yang mungkin agak rude, mungkin di situ bahasanya ya Sabar aja. sabar aja. Dan Kita jangan- pendatang. Oke, Iya. karena kita newcomer ya di Iya, sana gitu. ya. Oke. Dan jangan julid, boleh di sana julid? Jangan kan julid, jangan lah. Jangan julid guys. Oke. Nah, kasih tips buat mungkin ada orang Amerika yang lagi nonton dan mereka ingin pergi ke Indonesia, itu apa tipsnya dari kamu? Kalau orang Amerika kesini berarti kan uangnya udah banyak gitu ya. Terus Oke. manage uangnya itu tuh harus bisa pandai-pandai. Harus Oke. pandai banget, karena takutnya nanti mereka nyampe di sini malah dibodohi sama harga di sini Oh, yang lebih 2 iya. kali lipat. Oke. Nah itu kan sempat pernah komplain juga pastinya orang bule, ngapain datang ke sini 2 kali lipat gue bayar Oke. gitu. Oke. Terus bahasa Indonesia penting karena karena masih minim lah ya bahasa Inggris, apalagi Karena di sini English usersnya belum belum banyak ya. gitu. Tuh, jadi kan takutnya nanti kalau datang ke sini terus mau nanya ke orang lokalnya nggak tahu, susah gitu kan. Tuh, tour guide-nya penting, harus dicari, udah ada tour guide-nya. Oke, juga bisa pakai tour guide. Terus habis itu Terus pahamilah gimana tradisi di sini gitu. welcome to Indonesia. Iya gitu. Semuanya terbuka lah di Indonesia gitu. Oke. Ntar pasti bakal dengar motor-motor yang berisik, di situ enggak gitu. Kalau di sini kan lebih berisik gitu kan. Kalau di sini tenang. Gitu. Oh, tapi di US nggak ada yang pakai motor, tapi jarang ya orang pakai motor di sana. Jarang. Harley Davidson ada, cuma Oh, kan iya. Kalau motor kayak motor yang biasa gitu nggak ada. ada, cuman kan ya mesinnya bagus lah. Nggak Ke sampai sekolah ada yang pakai motor? Enggak, Oh, mobil ada. semua. Mobil semua. Oke. Nah, terus juga kasih ini dong tips buat sesuatu yang kita lakukan itu nggak ada yang nggak mungkin dengan usaha yang keras juga. Gimana sih kamu kasih tips untuk orang-orang yang lagi berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka? habiskan aja dulu gagalnya. Habiskan gagalnya Iya, dulu. itu Wow, bisa. note ya. Terus habis itu? Terus kalau bisa unik lah, dan kalau bekerja tuh diam-diam aja, nggak usah semuanya disebar gitu di sosial media gitu. Apa gimana, kayak pentingkan juga perasaan orang yang juga mau kayak kita tapi nggak dapat gitu. Diam-diam Unik. aja. Iya, Oke. Jadi planningnya kita rahasiakan, Diam-diam tapi nanti aja. resultnya orang juga pasti bakal tahu ya. Iya gitu. gitu, karena orang nggak bakal suka kalau lihat progres kita di itu kan, pasti jangan jadi doain nggak dapat mimpinya. Jadi Karena kita show them your result gitu kan. Oke. Oke, kata-kata terakhir yang mau Nurul sampaikan kepada viewers Evolati? So viewers, semangat aja terus coba aja hal-hal yang baru. Apalagi bahasa itu kan penting. Tapi jangan lupakan kalau di dunia global saat ini kan banyak persaingan. Jadi harus dikombinasikan antara teori dengan aplikasinya gitu. Jadi setidaknya kita as a young generation itu sudah ready untuk compete dengan dunia internasional, dan juga gimana kita jaga tata krama sebagai orang Indonesia gitu. Sedikit aja gitu ya, namanya buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak berguna, karena kita next generation for our nation gitu. Gitu ya. Karena kita semua ya worth, kita semua precious lah tentunya Iya. kan. Oke guys, thank you so much for watching this video, dan terima kasih juga kepada Nurul sudah bersedia menjadi bintang tamu Iya. spesial banget pada hari ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke media sosial kalian yang lainnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman Evolati viewers mau tanya-tanya sama Nurul, kalian bisa komen-komen aja di bawah. And yeah, see you in the next video. Bye bye.